terkait dengan ijazah SMA Mas Gibran. Saya sedikit ulang, kenapa ini penting? Karena menurut Undang-Undang Pemilu, syarat pendidikan itu untuk presiden dan wakil presiden adalah minimal sekolah lulus SMA atau sederajat. Sejauh ini kita belum punya bukti, paling tidak sampai hari ini saya sudah melakukan sayembara, dan untuk update per detik ini ada yang menyumbang lagi, sudah 700 juta yang menyumbang baru, sehingga total sekarang hadiahnya 1.051.050.000 rupiah. Karena ada juga yang setelah saya verifikasi, boleh nggak 50.000? Ya boleh, tapi mohon izin saya memang agak ketat memverifikasi. Tidak perlu ditransfer dulu karena memang ini bukan sumbangan, kecuali mungkin agak sulit ya ketemu ijazahnya dan ada yang menang gitu. 2, nama-nama penyumbang juga tidak perlu dipublikasikan. Jadi memang izin kalau ada yang mau menyumbang silahkan japri saja, tapi izin kami verifikasi. Ya kurang kerjaan aja. Denny Indrayana bikin gitu, kebanyakan duit dia gitu. Jadi kalau memulai menyelidiki jasa Gibran yang setara pati setara, ya mungkin mulainya bukan disuruh masyarakat untuk dengan sayembara kan. Dia harus serius untuk mencari tahu sendiri, jangan dia lempar isu, dia lempar ke masyarakat, jadi sekedar isu aja. Jadi mentah banget sih Denny Indrayana jadi posisinya untuk menyampaikan ini sebagai seorang ahli hukum kan. Dia ahli hukum apa sih Denny Indrayana nih? Oh ya, nggak apa-apa S3 juga, tapi kalau cuma bermain di wilayah isu, kemudian isunya bukan dia teliti sendiri, tapi dia lempar ke masyarakat dengan sayembara, ya kelihatannya bodoh aja begitu. Mending kayak Roy Suryo dan Dr. Tifa itu kan, mereka meneliti sendiri, menyelidik sendiri kan, walaupun sia-sia kan, tapi mereka upaya sendiri. Kayak Rismon Sianipar kan, mereka upaya sendiri tuh menyelidiki dengan kaliannya. Kalau ini kan ada isu terus dia bikin sayembara begitu. Semua orang juga bisa melakukan begitu. Jadi itu upaya dia yang mencari huru hara cuma di wilayah-wilayah medsos itu kan. Ya tentunya dia bikin opini kan untuk melemahkan, mendegradasi dia punya karakter dari lawan politiknya kan. Dan dia bisa dia bekerja sendiri, bisa dia sebagai ujung tombak, di belakangnya ada kelompok politik yang punya kepentingan gitu. Jadi selalu ada begitu. Agak mustahil kalau dia bekerja sendiri dengan pikirannya, apalagi dia nggak punya data kan, hanya lempar isu terus dia kabur dengan iming-iming 200 jutanya itu. Kalau menurut kita sih uangnya ambil aja lah buat dia sendiri lah, uang dia dipakai mending buat kepentingan hidupnya sendiri daripada bikin sayembara yang ngaco begitu kan, seperti itu. Tapi biasanya karena dia politikus, selalu di belakangnya ada kelompok politik. Kita nggak tahu kelompok politik apa yang berada di belakangnya Denny Indrayana. Tapi menggoreng isu seperti ini tujuannya memang mendegradasi kewibawaan dari lawan politiknya. Ya ini peran yang oposan terhadap lawan politiknya begitu. Tapi kan dengan isu yang murahan begitu, isu yang recehan. Sebenarnya isu ini kalau dikemas sedemikian rupa dengan biaya yang besar, dengan data yang valid, dengan pemikiran yang sehat, bisa dengan potensi mendapatkan hasil yang akurat, baik benar, baik salah begitu. Tapi dengan biaya yang besar, karena meneliti ijazah seseorang itu biayanya besar. Karena harus ke kampusnya, harus ke ininya, meneliti legal standing kampusnya juga, kan banyak yang harus terus meneliti hubungan antara negaranya juga kan, tuh biayanya besar. Apalagi main lempar sayembara aja, itu semua dagelan-dagelan yang dia buat aja begitu, yang menunjukkan kelasnya dia begitu. Dia pernah jadi tersangka dia kan, sampai sekarang masih tersangka. Ya nggak tahu gimana proses hukumnya kalau orang tersangka panjang aja gitu kan. Ini bisa juga kita kulik itu tersangkanya seperti apa, perkara kan kita nggak tahu dia tersangka seperti apa. Tapi kita lihatlah. Tapi yang jelas apa yang dilakukan sekarang itu kayaknya ya enteng-entengan lah, bukan sesuatu yang benar-benar berdasarkan keahlian dan keilmuan gitu. Lebih kepada gampang-gampang politik. Nah, Denny Indrayana mencoba mendobrak itu dengan lompatan yang secara logika filsafatnya nggak ketemu. Dia bicara ijazah palsu, bicara nggak setara, tapi dia bicara pemakzulan kan.
begitu. Sementara pemaksulan itu urusannya DPR, urusannya pemerintah dan DPR, MPR, begitu. Siapa dia mengusulin pemaksulan? Itu pertanyaannya. Siapa sih Denny Indrayana itu sampai mengusulkan pemaksulan hanya dengan isu yang murahan, yang mengenai ijazah Gibran yang tidak setara, begitu. Balik kita kulik aja ijazah dia seperti apa. Terus kenapa dia menjadi tersangka? Kita balikin aja ke dia. Kenapa Denny Indrayana menjadi tersangka seumur hidup, kan begitu. Kalau betul dia tersangka ya. Kita kulik lagi, dia lulusan dari mana? Kenapa begitu semurah itu pemikirannya untuk kemudian membuat sayembara, kemudian tidak masuk secara logika politik.